Peletron Superliga Junior 2023 merupakan kompetisi di mana atlet badminton junior baik putra maupun putri dari U17 hingga U19. Kompetisi ini telah digelar dari 8 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 melalui pertandingan puncak Peletron Superliga Junior 2023 yang berlangsung di Gor Jarum Magelang. Persatuan Bulu Tangkis Jarum atau PB Jarum sukses meraih kampiun dan membawa pulang kembali Piala Haryanto Arbi dari Jaya Raya yang berstatus juara bertahan. Pada laga final Sabtu 13 Mei 2023 untuk U17, kedua klub papan atas Indonesia ini berlangsung dengan tensi tinggi. Sebelumnya, kedua tim sudah saling bertarung di babak penyisihan yang dimenangkan PB Jarum dengan skor 3-2. Di babak pamungkas, PB Jarum turun dengan formasi yang sama dengan pemain tunggal yang terdiri dari Richie Duda Ricardo, Yaris Alkaf Rengganing Tias, dan Aditya Bayu Wardana. Sedangkan sektor ganda masih dipercayakan kepada Afik Zakwan Arif dan Rizky Sofyan, serta Iksan Lintang Pramudia dan Yugo Alvaro Gunawan. Tunggal putra PB Jarum Richie Duda Ricardo bekerja keras meladeni kegigihan Denis Azaria. Setelah mengunci kemenangan pada game pertama dengan skor 21-12, Ricky mendapatkan perlawanan alot dari Denis, yang berupaya memaksa pertandingan ditentukan melalui rubber game. Richie gagal menutup laga meski sudah mengantongi 5 match point. Kedua pemain terlibat setting di penghujung game kedua dengan skor 20-20, hingga akhirnya Richie berhasil keluar dari kejaran Denis dan menuntaskan game kedua dengan skor 23-21. Partai kedua sektor ganda putra mempertemukan Christian Aldo dan Muhammad Hanafi Rizkilah dari Jaya Raya dengan Afik Zakwan Arif dan Gian Rizky Sofyan dari PB Jarum. Afik dan Gian memenangkan rubber game dengan skor 13-21, 21-14, 21-16. Di final pada game pertama, Aldo dan Hanafi tampil apik dan bermain ofensif meski kalah dari Afik dan Gian dengan skor 19-21. Namun, Afik dan Gian mempercepat tempo permainan dan mampu mendominasi permainan dengan mengunci kemenangan kedua bagi PB Jarum. Rubber game pertama tercipta pada partai ketiga yang mempertemukan Yusak Christian dari PB Jaya Raya dengan Yaris Alkaf Rengganing Tias dari PB Jarum. Yusak tampil mendominasi dan mampu menyelesaikan game dengan skor 21-14. Pada game tertentu, Yaris tampak tenang sepanjang pertandingan sehingga pemuda asal Gerobokan ini mampu mengunci kemenangan dan sukses mengantarkan skuad U17 putra PB Jarum ke podium teratas dengan skor 3-0. Pada turnamen ini, PB Jarum keluar sebagai juara umum dengan 3 gelar, yakni kelompok U17 putra, U19 putra, dan U19 putri. 3 piala bergengsi yakni Piala Haryanto Arbi untuk U17 putra, Piala Suci Susanti untuk U19 putri, dan Piala Lils Wiking untuk U19 putra berhasil diraih PB Jarum. Satu-satunya gelar yang gagal diraih oleh PB Jarum ialah Piala Uni Kartika untuk sektor U17 putri yang direbut oleh klub asal Talian Bangtong York. Salah satu torehan yang membanggakan adalah raihan gelar juara U19 putra, di mana dalam sektor ini PB Jarum mengalahkan PB Jaya Raya dengan skor 3-0. Di babak final, masing-masing tim menurunkan pemain-pemain terbaik mereka untuk bertarung memperebutkan Piala Lils Wiking. PB Jarum konsisten menempatkan Muhammad Zaki Ubaidillah alias Ubed selaku tunggal pertama sejak kali pertama bertanding di kejuaraan ini. Ubed pun membayar kepercayaan pelatih dengan rekor tak terkalahkan pada Peletron Superliga Junior 2023. Di final, meski mendapatkan perlawanan alot, Ubed mampu menuntaskan pertandingan dengan 2 game langsung dengan skor 21-17, 21-11 atas Rian Putra Widianto dalam tempo 42 menit. Ubed diganjar predikat sebagai the best atlet U19 boys team. Terutama saya merasa bangga ya dengan kemenangan ini, sehingga mudah-mudahan ada bibit-bibit baru dari hasil ini untuk waktu yang akan datang. Saya merasa bangga dengan kemenangan ini. Lihat perjuangan tadi seperti apa? Agak ketat nih. Ya, saya lihat yang nomor 3, partai ketiga itu ya seru kali ya. Ya, tegang juga. Sempat tertekan juga, Om? Iya, iya. Emang partainya kan tegak, mepet itu ketat ya. Teman-teman ada pertanyaan? Oke, Om, terakhir Om, ngelihat
sektor putra kita seperti apa sih secara lebih luas lagi yang sudah bermain kira-kira bisa menjadi regenerasi yang tangguh nggak untuk Indonesia di masa mendatang? Untuk calon-calon yang kita lihat itu sangat menjanjikan, tapi kan itu belum selesai perjuangan mereka, masih perlu waktu dan perlu bukti bahwa mereka itu bisa. Baik, tinggal waktu yang menentukan ya Om ya. Apakah mereka layak jadi pahlawan bulu tangkis masa depan atau tidak? Siap, oke. Terima kasih. Banget dan kita puas karena penampilan atlet-atlet kita itu maksimal tadi yang seperti disebutkan Coach Imam bisa mengeluarkan seluruh kemampuan. Itu adalah target kita. Masalah menang kalah, menang adalah bonus, kalah ya kita cari pengalaman. Tapi secara keseluruhan puas karena mereka menampilkan performa yang maksimal dan hasilnya pun juara. Ya oke. Sangat puas. Ada, tentunya ada nanti pelatih akan ada evaluasi, kurangnya apa, nanti akan segera melakukan solusi dari setiap atlet tentunya beda-beda. Tapi catatan pelatih sudah ada untuk kedepannya mau, karena perjalanan mereka masih panjang. Ada nanti AJC di Jogja dan turnamen-turnamen berikutnya yang pastinya menantang untuk menjadi patokan untuk next step-nya. Untuk pertandingan terdekat sebenarnya pertandingan itu betul, jadi ada Singnas Surabaya, tapi untuk bersama Bulung dan Marcel Musiknya ada pertandingan penting AJC Jogja itu sebenarnya kita harus menatap ke internasional. Ya, Singnas memang penting, tapi untuk karir mereka itu sudah di situ. Karena kan dari segi umur ini bukan AJC terakhir, tetapi AJC pertama. Dan tahun berikutnya kemungkinan bisa jadi ada kesempatan sekali 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Masih bisa di U17 ya? Iya. Namanya apa Pak? Di tahun yang 19? Iya betul, memang untuk di ini memang kalau dari segi umur memang harus ditampilkan di U17. Tetapi saya sebagai pelatih melihat kemampuan mereka dan dari kejuaraan di Indonesia di Sirnas ini juga di Taruna itu termasuk yang terbaik, dia juga sempat juara. Makanya saya mainkan ke U19. Ya, jadi kita tujuannya memang buat AJC dan BCC itu, jadi kita ada program gitu Mbak Yudi. Ya sebenarnya lawan banyak Mas, cuma kita kan punya target kayak gitu. Pak Yogi, pertanyaan Pak, gemilangnya prestasi anak-anak Jarum ini kan gak lepas dari pembinaan yang dilakukan PB Jarum ya Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak rahasianya membina atlet sehingga akhirnya bisa ambil begitu digaya Pak di juara seperti ini. Jadi kita punya program yang sifatnya itu ekosistem mata rantai. Mata rantai itu harus terus berjalan. Salah satunya adalah melalui audisi. Audisi itu penting untuk membuat kaderisasi di usia-usia muda itu tidak putus. Jadi makanya kita selalu ngomong audisi itu penting sekali, tidak hanya untuk PB Jarum, tapi untuk Indonesia. Karena yang
yang lain-lain itu, yang 2.000 orang atlet itu yang mendaftar itu tidak bisa ditampung secara keseluruhan di PB Jarum. Dia nanti akan lari ke PB yang lain. Dan itu bahan-bahan yang sangat bagus sehingga kita bisa memilih yang terbaiknya untuk bulu tangkis Indonesia. Itu yang kita selalu sampaikan. Ekosistem itu penting sekali. Jadi Ubed pun sama tadi, pada saat Ubed, Devi dan sebagainya masih umur 17, kita bisa tarik ke atasnya lagi. Kenapa? Karena kita selalu menantang mereka. Kamu boleh merajai 17, tapi kita mau challenge mereka ke 19. Buktikan bahwa kalian bisa. Bahkan tidak menutup kemungkinan ke internasional yang dewasa. Kita selalu tantang itu. Sampai di mana puncaknya kalian. Kita akan support terus sampai kemanapun mereka bisa raih, termasuk ke elit dia. Itu Pak. Nah, biar gimana tuh? Siap nggak kita sama Pak Yogi dan level 2? Lalu narasinya apa Pak? Siaran. Ya, siap. Berarti memang kuncinya adalah perekrutan ya Pak, yang dilakukan Jarum, terutama lewat habis umum ya Pak. Mungkin untuk Mas Imam Mas, sebagai orang yang melahirkan Ketum Mutawas, melihat anak-anak Jarum seperti ini, kayak gimana Mas? Kira-kira ada bakat yang kira-kira bahan yang material yang bagus yang kira-kira akan seperti Ketum atau bahkan lebih? Ya sebenarnya kalau kita ngomong di Indonesia, saya kalau untuk menggunakan Indonesia ini seperti sepak bola kan berhasil. Tetapi beberapa aspek ada yang saya selalu mengingat omongannya Pak Yogi mengajarkan kepada kita. Dulu Aibon itu kan bukan orang pintar yang buat, tetapi dia gedor gitu kan. Jadi dia menggabung-gabungkan. Nah sebenarnya Pak Yogi untuk yang komunitas dia kursus tidak seperti itu. Saya berani ngomong ini karena saya benar-benar melihat, tetapi memang anak Jepang itu karakternya memang luar biasa. Itu yang harus kita coba. Kalau untuk teknik sampai kapanpun nggak akan kalah Indonesia. Dan itu saya. Baik, ada lagi teman-teman? Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh soal perbedaan karakter antara pemain Jepang dan Indonesia. Perbedaan karakter ya memang ini sangat susah karena Jepang itu dari budaya mereka tidak meninggalkan budaya mereka. Jadi dari kecil bahkan dari TK SD aja sudah berangkat sekolah sendiri dan disiplinnya itu sangat luar biasa. Tetapi kalau di tempat kita kan nggak bisa. Orang tua kita pasti ngata takut karena keamanan. Tapi di sana budayanya itu yang membuat karakter orang Jepang seperti ini. Dan kalau di olahraga pastinya nggak mau kalah semangatnya karena dia dari kehidupan sehari-hari itu sudah biasa susah kalau dia. Betul dilatih berjuang gitu ya? Iya, jadi setiap hari mungkin mereka berjuang jalan kaki itu yang luar biasa. Makanya kalau orang Jepang ada punya kelebihan teknik nggak usah banyak, sedikit aja itu sudah nilai plus banget buat untuk elit. Kita yang punya teknik yang luar biasa, ya kita harus yang kurangnya itu kita tutupi. Apakah masih ada legenda badminton di eranya Om Lim Swee King yang masih terjun ke dunia badminton? Biasanya yang ada yang sering saya ketemu si Christian Hadinata ya. Cuman mungkin lagi berhalangan hadir kali. Terus Haryanto Arbi juga pemain bagus juga ya pada zamannya ya. Terus bagaimana tanggapan Om tentang ganda campuran yang dilarang main di SEA Games tahun ini? Saya baru dengar malah nggak boleh main. Iya nggak boleh. Kenapa? Cuma negara-negara kecil aja yang boleh di nomor ganda campuran. Bukan regu campuran. Bukan ganda campuran, regu campuran. Kayak nggak sedikit mantap. Nggak. Oh, hanya negara kecil aja yang Ya, boleh. Saya nggak ngerti itu tujuannya apa ya. Orang pesertanya kan banyak sebetulnya. Nggak ngerti kalau hanya negara kecil aja yang boleh, nggak ngerti maksudnya apa. Iya. Ya, sama mau tanya kan Om Lim kan udah pengalaman banget di kejuaraan bergu ya, udah menang Thomas berkali-kali. Kalau saya jelaskan bedanya apa sih antara menang kejuaraan bergu sama kejuaraan individu kayak kalau All England? Kalau bergu itu lain.
Jadi biarpun kita kalah duluan atau menang duluan, kalau belum selesai itu belum menang atau belum kalah. Beda dengan perorangan kan. Kalau perorangan ya satu set kalah atau menang ya udah. Tapi kalau bergu kan enggak. Kita kalah, kalau yang lain menang masih bisa menang. Jadi ya harus sampai selesai kalau bergu itu. Kalau feel juaranya gitu, feel dapat gelarnya gitu. Beda apa? Ya itu biasanya insting kita lah menghadapi musuh, terus mengkalkulasi kekuatan ya kita siapa aja, musuhnya siapa aja, itu insting. Sama tanya ini kan di badminton ini ada service, teknik service yang dilarang untuk sementara ya. Tekniknya tuh spin serve, tapi koknya dibentuk pakai jari dulu. Jadi waktu mendarat kaket itu udah muter koknya. Jadi susah dikembalikan. Kalau service militer gitu dari dulu udah nggak boleh sebenarnya. Tapi sekarang ada teknik lain ya nggak tahu saya. Oh nggak boleh. Jadi ada cara khusus ya? Iya, cara khusus. Pakai jari di waktu megang koknya tuh pakai jari di frontek gitu. Jadi koknya muter waktu mau jalan. Belum tahu kalau saya. Kalau dulu kan dipegangnya kebalik. Ya, sitek. Nah, gabusnya di atas, bulunya di bawah. Yang dipukul bulunya. Sampai bulanya masuknya dengan mintil. Dulu nggak boleh. Kalau dari pengalaman Koh sendiri waktu itu gimana tanggapan Koh? Waktu kan tuh sempat dilarang juga kan rankingnya. Itu sangat efektif kalau untuk double, kalau untuk ganda. Kalau untuk tunggal nggak terlalu. Makanya ya pemain-pemain yang nggak biasa dengan sub-militer itu kan pada protes dan nggak diperbolehkan waktu itu. Kalau Koh sendiri beradaptasi dengan teknik itu apa? Enggak, kalau saya single nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Tapi kalau double ya memang nggak enak. Nggak enak. Yang terakhir kok, harapan Om Lim Swee Ing pada atlet badminton junior saat ini? Harapan? Ya harapannya pasti bisa menjadi juara dunia kali ya, menjadi juara dunia kali. Itu udah harapan semua bekas pemain semua rakyat Indonesia juga begitu. Jadi bisa menjadi juara dunia itu kita harapkan begitu.